Oke, selamat siang rekan-rekan guru penggerak seluruh Indonesia dan para fasilitator serta para pendamping praktek. Perkenalkan, nama saya Igede Okta Sutiade. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktik coach. Nah, adapun kasus yang saya angkat dalam kesempatan kali ini yaitu ada seorang siswa, ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan yang lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Kemudian bagaimana saya menyikapinya, inilah yang akan saya presentasikan dalam bentuk latihan kegiatan coaching. Oke, kita mulai saja. Oke, selamat siang Lia. Siang Bapak. Oke, Lia gimana nih kabarnya hari ini? Baik Pak, Bapak gimana kabarnya? Wah, Pak juga baik. Baik nih. Nah, Lia udah dapat istirahat makan belum? Sudah Pak. Udah, oke, bagus ya. Nah, makan itu sangat penting untuk kebugaran, kemudian kesehatan badan. Pak aja udah 2 kali makan. Oke, Lia, jadi begini. Ada beberapa hal yang sebenarnya Bapak mau tanyakan pada Lia. Boleh nggak? Boleh Pak. Terkait hal apa ya Pak? Oke, nah Bapak lihat ya, Lia ini ketika kerja kelompok, dia lebih memilih untuk bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya juga sendiri. Benar seperti itu nggak? Iya benar Pak, benar. Nah, terkait hal tersebut, apakah Lia bersedia untuk kita bahas permasalahan ini? Iya Pak, saya bersedia. Nah, baik, karena Lia setuju, nah tentunya Lia sudah dapat gambaran apa tujuan yang ingin kita capai dari kegiatan ini. Nah, bisa Lia sampaikan sedikit apa tujuan kita atau tujuan Pak untuk berdiskusi kali ini? Jadi menurut saya tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana saya mengatasi perilaku saya yang suka mengerjakan tugas sendiri tanpa kerjasama dengan teman. Oke, bagus ya. Jadi Lia sudah tahu ya apa yang menjadi topik atau tujuan kita berdiskusi hari ini. Nah, sekarang Lia bisa ceritakan kenapa kok Lia lebih memilih untuk mengerjakan tugas secara mandiri, tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Walah, begitu toh. Ternyata Lia ini merasa malu. Itu. Iya, benar Pak, begitu. Tapi kalau Pak perhatikan ya, hasil pekerjaan Lia bagus-bagus kok. Iya nggak? Nih Pak lihat nih, bagus-bagus banget nih hasilnya. Kok bisa bagus seperti ini ya? Padahal Lia kerja sendiri. Ya Pak, itu karena saya selama ini berusaha belajar sendiri sampai larut malam. Karena kalau saya harus kerja atau bertanya kepada teman, saya malu Pak. Jadi saya selalu berusaha untuk kerja sendiri. Wah, jadi gitu ya, kalau sama kelompok malu gitu. Wah, jadi ini ya ternyata yang menjadi pokok permasalahan Lia ya, karena Lia itu merasa malu dan sulit untuk memulai pembicaraan dengan teman. Kenapa bisa begitu ya Lia? Benar Pak, jadi begini, saya tidak tahu bagaimana saya harus memulai bicara dengan teman saya, seperti apa caranya. Saya juga merasa teman tidak mau memulai bicara dengan saya duluan. Saya nggak tahu harus memulai dari mana untuk berbicara atau mengemukakan pendapat saya. Apalagi kalau teman saya nggak setuju nantinya dengan pendapat saya malu Pak. Wah, jadi Nak Lia ini sulit untuk memulai pembicaraan dengan teman yang lain. Dan menurut Nak Lia, ya teman yang lain itu nggak mau duluan berbicara dengan Nak Lia. Seperti itu ya? Kalau Pak simpulkan. Iya, benar sekali Pak. Wah, terus selama ini ya, Nak Lia pernah nih mencoba untuk lebih dahulu berbicara temannya atau meminta bantuan dengan teman-teman sekelompoknya? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Padahal kalau menurut Pak ya, Lia itu orangnya pandai bergaul loh. Selain itu, Lia juga memiliki potensi diri ya untuk bisa memimpin teman-temannya. Ya.
sehingga teman-teman yang lain jadi termotivasi untuk belajar. Nah, Pak punya permasalahan ini sedikit ya. Nah, ini gini, kalau seandainya Pak punya sebuah pensil nih, nah, sekarang Pak minta Lia untuk memindahkannya sendiri, bisa nggak? Bisa dong, Pak. Nah, bisa kan ringan kan? Nah, terus gimana nih kalau sekarang pensilnya Pak ganti dengan tongkat pramuka? Tahu kan tongkat pramuka kan? Nah, masih bisa nggak? Masih bisa, Pak. Masih bisa kan? Ya masih ringan. Nah, sekarang, terus kalau Pak sekarang minta Lia nih untuk memindahkan sebatang pohon kelapa yang besar gitu, tapi harus sendirian. Bisa apa enggak? Tentu nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Terus yang Lia lakukan apa? Tentu meminta bantuan dari orang lain. Oke, nah minta bantuan sama orang lain kan? Nah, untuk bisa minta bantuan dengan orang lain, apa yang akan Lia lakukan? Pertama kali saya akan berbicara dengan orang yang akan saya mintai tolong. Nah, kan Lia kan mau tidak mau nantinya kan harus berbicara dengan orang yang Lia minta tolong, kan? Tapi kalau Lia susah, ya masih malu untuk berbicara, nanti bagaimana Lia bisa meminta bantuan kepada orang lain? Nah, apa yang Pak tadi berikan permasalahan atau analogi tadi itu bisa kita gunakan ketika kita bekerja di kelompok. Ya, ketika kita masih mendapatkan tugas yang tidak terlalu banyak, yang masih ringan, kita bisa mengerjakan sendiri. Tapi pasti ada kalanya nanti Lia akan membutuhkan orang lain. Nah, ketika di kelas ya, Lia itu tidak ada salahnya nanti untuk memulai berbicara, mengajak teman untuk bekerja bersama-sama. Walaupun dan bekerja sendiri, nilai yang Lia dapatkan sudah maksimal. Namun, ya, ingat ini, tetap harus membangun kerjasama yang baik dengan teman-teman di kelas. Nah, sesuatu yang berat, ya, jika kita kerjakan secara bersama-sama, pasti akan menjadi lebih ringan. Sama kayak tadi, kalau pohon kelapa Lia hanya sendiri memindahkan nggak bisa kan? Tapi kalau bersama-sama pasti bisa dipindahkan. Nah, sama halnya ketika belajar. Kalau semua dikerjakan sendiri, nanti lama-lama ketika kamu dihadapkan dengan tugas yang banyak dan berat, kamu bisa stres. Tugas-tugas tidak terselesaikan. Jadi semuanya nanti bisa terbengkalai. Jadi Pak tekankan bahwa kerjasama itu sangat penting. Ya, iya gimana? Udah paham? Iya, Pak, saya sudah paham. Saya memahami, baru sekarang menyadari dan memahami bahwa komunikasi dan kerjasama dengan orang lain itu sangat penting. Kemudian saya akan merubah dari diri saya dahulu, Pak. Oke, jadi bagus sekali ya. Artinya Lia sudah menyadari apa yang menjadi permasalahan atau yang menjadi problematika dari Lia sendiri. Nah, kalau Lia sudah menyadari, sekarang coba sampaikan. Menurut kamu, langkah mana yang nantinya tepat atau langkah mana yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi ya, supaya Lia nanti bisa berkomunikasi, berbicara dengan teman-teman sekelompok. Ya, menurut saya yang akan saya lakukan pertama kali adalah saya akan mulai duluan untuk mengajak teman saya bicara. Kemudian saya akan memberanikan diri untuk bekerja sama, mengajak teman bekerja sama dan mengerjakan tugas bersama-sama, Pak. Oke, ya bagus sekali ya Lia ya. Bapak yakin ya dia akan bisa melakukan langkah-langkah yang sudah Lia sebutkan tadi. Nah, saat ini langkah mana yang akan pertama kali Lia lakukan setelah ini? Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mungkin melatih keberanian diri saya untuk berbicara dengan orang lain, Pak, terutama dengan teman saya. Saya akan mencoba untuk memulai diskusi dengan teman dalam kelompok saya, misalnya kalau dikasih tugas oleh guru. Oke, ya, jadi Nak Lia itu udah paham ya mana-mana hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Nah,
Tentunya ya, setelah merencanakan langkah-langkah nanti, Lia perlu memiliki komitmen untuk melakukan rencana. Apa yang menjadi komitmen dari Lia sendiri untuk nanti tetap melakukan langkah-langkah yang sudah direncanakan tersebut? Saya akan berkomitmen terutama pada diri saya sendiri dulu, Pak. Saya akan di mana saya akan memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman lain dan mulai meningkatkan kerjasama saya dengan teman-teman saya dalam mengerjakan tugas. Oke ya, bagus sekali ya. Memang segala sesuatunya itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya, dengan memegang komitmen pada diri ya. Pak yakin dia pasti akan bisa. Nah, sekarang kira-kira dalam menjaga komitmen ini, siapa yang akan Lia ajak atau siapa yang akan Lia mintai bantuan? Mungkin kalau minta bantuan, saya tentu minta bantuan kepada Bapak dulu ya. Kemudian juga guru, teman-teman saya, dan saya akan menguatkan diri saya, Pak. Saya akan bertekad untuk melakukan perubahan. Bagus ya, bagus, menguatkan diri sendiri. Oke, ya. Seperti Pak tadi bilang ya, bolehlah dari diri sendiri ya. Nah, baik ya, sepertinya Nak Lia sudah paham ya apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam diri Nak Lia. Nah, Lia juga sudah mampu untuk mencari solusinya ya. Bapak harap nanti dia dapat menjalankan rencananya dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Lia harapkan. Iya Bapak, terima kasih atas bantuannya dan saya merasa sangat senang dibantu oleh Bapak sehingga saya mendapatkan solusi dengan bimbingan dari Bapak. Iya, Bapak juga berterima kasih ya. Lia sudah mau untuk meluangkan waktunya untuk kita saling berbagi di sini. Oke, jadi untuk sekarang ya, silakan Lia bisa kembali ke kelas. Ingat apa yang menjadi komitmen Nak Lia tadi, laksanakan dengan baik. Ya, silakan. Baik, ya, sekian tadi praktik coaching ya. Saya dengan Ibu Aprilia untuk sekarang. Untuk awal, silakan kepada pengamat untuk menyampaikan masukannya atau kritiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman sudah menyampaikan bagaimana praktik coaching terhadap siswa. Saya sangat mengapresiasi Pak Okta itu sudah menyampaikan apa itu tujuannya, dan Pak Okta itu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu, sebelum menyampaikan pertanyaan, mengkondisikan emosional siswa itu sehingga anak itu nyaman komunikasi dengan Pak Okta. Itu sangat bagus sekali dengan menanyakan kabarnya dulu, seperti apa, sudah makan belum. Itu sangat membantu nanti Pak Okta dalam mengkomunikasikan, dalam mengidentifikasi perasaan anak itu, dimana sebenarnya anak ini kan tidak merasa dia bermasalah awalnya, tapi dengan perlahan Pak Okta mengungkapkan bahwa anak ini sebenarnya bermasalah dan anak ini menerima ya, apa yang menjadi tujuan diskusi itu sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Okta. Terima kasih Pak Adnyane. Saya lihat tadi proses coachingnya sudah sangat bagus. Pak Okta sudah memberikan analogi yang bagus untuk memancing murid agar mau memahami apa itu kolaborasi. Kemudian penguatan yang diberikan kepada murid sudah mampu memotivasi murid. Nah, begitupun juga dengan Pak Okta sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk memaparkan rencana aksi yang akan dilakukan dan serta bagaimana nanti muridnya itu bertanggung jawab atau berkomitmen terhadap pelaksanaan rencana aksinya. Sudah sangat bagus. Selamat untuk Pak Okta. Demikian dari saya. Silakan. Baik, terima kasih kepada para pengamat dari Pak Anjali dan Bu Jasmini. Begitu juga terima kasih kepada Ibu Widya Dewi untuk dalam
kegiatan kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, saya ucapkan dengan salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat siang.